Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen dan teman-teman. Saya Silvi Juwita, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PGSG, akan melaksanakan praktek pembelajaran kelas rangkap. RPP sudah siap? Mari kita ke kelas. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Oke, terima kasih. Semoga masih semangat dalam mencari ilmu ya. Hari ini kelas 4, Ibu minta bergabung di kelas ini, di ruangan kelas 5. Bersama kelas 5 tentunya, karena Pak Hana berhalangan untuk hadir ya. Gimana kelas 5? Boleh kelas 4 belajar bareng di sini? Boleh. Ya. Nah, walaupun kalian bersama-sama di sini, tetapi pembelajaran akan tetap berdasarkan kelas masing-masing, ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran untuk KM kelas 5, silahkan memimpin doa. Silahkan KM kelas 5. Kita absen dulu ya. Kelas 5 masuk semua tidak? Siapa yang tidak masuk? Ferdi. Kalau kelas 4 gimana? Masuk semua? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Yuk. Indonesia. Semangat. Untuk kelas 4, minggu lalu kalian bersama Pak Hana sudah mempelajari tentang bagian tubuh tumbuhan ya. Sudah kan? Sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian lakukan ketika merasa lapar? Makan. Lalu apa yang dilakukan tumbuhan ketika merasa lapar? Membuat makanan itu sendiri. Nah, prosesnya itu dinamakan proses fotosintesis. Sekarang untuk kelas 5. Kelas 5 kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Ketika bercermin kalian gimana? Melihat apa? Iya, lalu apa yang mempengaruhi bentuk bayangan itu? Cahaya. Nah, tujuan kalian untuk kelas 4, tujuan kalian mempelajari proses fotosintesis kali ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Kemudian, untuk kelas 5, tujuan dari pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya ini adalah peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana ya. Lalu, apa manfaatnya untuk kalian? Untuk kelas 4, apa manfaatnya mempelajari proses fotosintesis ini? 1, belajar fotosintesis ini diharapkan memacu kalian atau mendorong kalian untuk menjaga lingkungan. Kenapa harus menjaga lingkungan? Karena proses fotosintesis ini sangat penting bagi lingkungan sekitar ya, bagi kehidupan makhluk di dunia ini. Kemudian manfaat mempelajari sifat-sifat cahaya untuk kelas 5 itu dapat memanfaatkan dan menerapkan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, nanti dalam pembelajaran kali ini kita akan untuk kelas 4 akan dibentuk kelompok ya. Tapi sebelumnya nanti Ibu akan menyajikan dulu sebuah video tentang fotosintesis. Untuk kelas 5 nanti akan Ibu bagikan handout. Kalian baca handout tersebut. Nanti setelah itu kita bentuk kelompok juga untuk mengadakan praktek sederhana tentang sifat-sifat cahaya ya. Oke, mengerti? Oke, yang pertama yang akan kita lakukan, kita bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Kelas 4 silakan membentuk kelompok. Untuk kelas 5 juga sama. Mari kita membentuk kelompok.
Setelah itu nanti akan Ibu bagikan tugas pada masing-masing kelompok ya. Kelompok sudah terbentuk. Untuk kelas 5 Ibu bagikan dulu handoutnya ya. Ini per kelompok, tolong dibaca. Untuk kelas 5 dibaca handoutnya yang tadi Ibu sudah bagikan, dipelajari ya. Kemudian untuk kelas 4 kita lihat video pembelajaran tentang fotosintesis ini. Diperhatikan ya. Siapkan alat dan bahan di bawah ini. Satu buah gelas atau mangkok ini. Nanti kita praktek seperti ini. Untuk kelas 4 nanti kita praktek seperti ini. Ya. Alat dan bahan prakteknya sudah ada di meja kalian masing-masing. Nah, untuk kelas 4 nanti caranya daun tersebut dimasukkan ke gelas plastik, kemudian diisi air ya. Setelah itu dijemur selama 15 menit. Nah, nanti setelah dijemur kalian bisa melihat atau mengamati di daun itu ada apa, ada perubahan apa, sekecil apapun tolong nanti dicatat ya. Oke, mengerti? Nah, untuk kelas 5 sekarang, untuk kelas 5 masing-masing kelompok sudah ada alat dan bahan yang berbeda. Nanti misalkan ini kelompok A, itu kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Ini kelompok A akan mempraktekkan satu sifat cahaya. Nah, nanti kelompok yang lain coba dilihat dan ditebak ya. Ditebak ini sifat cahaya apa nih yang dipraktekkan oleh kelompok A. Begitu selanjutnya, dilihat lagi kelompok B. Dia sedang mempraktekkan sifat cahaya apa. Lalu ditulis yang lainnya ya. Oke? Kelompok C praktek apa, kelompok D praktek apa. Paham? Ini kelompok 1, silahkan. Ini ada daun, gelas plastik, lalu ada air. Sekarang masukkan airnya ke gelas plastik yang berisi daun. Sok, masukkan. Penuh, Neng. Oke, setelah itu jemur di luar, tunggu 15 menit. Kita lihat teman-teman kalian di kelompok A ini sedang mempraktekkan sifat cahaya apa? Ditulis ya. Nah, ditulis. Yang lain yang dikasih tahu, ditulis sama masing-masing perwakilan kelompok. Lihat ini. Sudah ya, setelah dijemur, coba lihat, perhatikan pada permukaan daun. Ada tidak gelembung yang terbentuk? Ada tidak? Ada. Nah, jawab sekarang di situ pertanyaannya. Nomor 1 apa? Di poin 6 nomor A, apa yang terlihat pada daun? Apa yang terlihat pada daun? Oke, adanya gelembung. Kemudian lihat poin B. Apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Dengarkan ya. Kelompok yang ada di depan ini, kelompok D, akan mempresentasikan hasil dari praktikum tadi ya. Silakan. Oke, di depan sini sudah ada kelompok 1 dari kelas 4 yang akan mempresentasikan hasil praktikum tadi. Silakan kelas 4. Ya. Untuk kelas 4 kita sudah melaksanakan praktikum ya. Tentang apa? Fotosintesis. Nah, fotosintesis itu apa?
proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Bahan-bahannya apa aja? Air, lalu karbon dioksida, kemudian cahaya matahari. Nah, nanti kalian di kelas 5 akan mempelajari cahaya itu sendiri, sifat-sifat cahaya seperti yang kakak kelas kalian tadi pelajari. Kelas 5 tadi kita mempelajari apa? Sifat-sifat cahaya. Ada apa aja sifatnya? Cahaya dapat merambat lurus. Lalu yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, apa? Bisa dibiaskan. Lalu cahaya bisa diuraikan. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Untuk kelas 4 tadi kita mempelajari tentang proses fotosintesis ya. Dipraktekkan dengan cara merendam daun, itu ada gelembung. Nah, gelembung itu menandakan bahwa telah terjadinya proses fotosintesis. Kemudian untuk kelas 5. Kelas 5 tadi sudah mempraktekkan beberapa sifat-sifat cahaya. Bisa ya mempraktekannya? Misalkan cahaya dapat merambat lurus, kemudian cahaya dapat dipantulkan, lalu cahaya dapat menembus benda bening, kemudian cahaya dapat diuraikan. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas di rumah, PR. Silakan kelas 4 tulis, lalu kelas 5 juga silakan persiapkan alat tulisnya, nanti Ibu kasih PR juga. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, dicukupkan sampai di sini. Sebelum pulang silahkan KM kelas 5 pimpin doa. Siap.